pendeta tua yang membakar Al-Quran, lalu menangis di tengah malam. Di sebuah kota kecil di pinggir laut, berdirilah sebuah gereja tua berarsitektur kolonial. Cat putihnya mulai memudar, namun lonceng di menaranya masih berbunyi setiap pagi. Di dalam gereja itu, hidup seorang pendeta yang dihormati jemaatnya, Pastor Elias. Usianya hampir 70 tahun. Rambutnya putih seluruhnya. Wajahnya penuh kerutan dan sorot matanya tajam seperti orang yang telah melalui banyak pertarungan hidup. Elias bukan sekadar pemimpin rohani di tempat itu. Ia adalah simbol kebanggaan warganya. Ia dikenal tegas, pandai berpidato, dan tak pernah goyah dalam keyakinannya. Setiap minggu, bangku-bangku gereja penuh oleh orang-orang yang ingin mendengar khotbahnya. Suaranya berwibawa, kalimat-kalimatnya penuh keyakinan, seolah tak ada celah keraguan sedikit pun di hatinya. Namun di kota itu, ada sesuatu yang selalu membuat Elias tidak nyaman. Suara azan dari masjid yang berdiri di seberang jalan. Masjid tua di seberang jalan. Catnya putih pucat, dimakan usia, dengan menara model Timur Tengah. Setiap 5 kali sehari, suara muazin mengalun, menembus dinding gereja dan rumahnya. Elias sering menghentikan aktivitasnya ketika azan berkumandang, bukan untuk mendengarkan, melainkan untuk menahan rasa jengkel yang entah mengapa selalu muncul. Bagi Elias, Islam adalah sesuatu yang asing dan penuh tanda tanya. Dalam hatinya, ia menyimpan keyakinan bahwa apapun yang datang dari ajaran itu harus diwaspadai. Hari-hari di kota berjalan damai, atau setidaknya tampak demikian. Warga dari 2 keyakinan berbeda hidup berdampingan, saling menyapa di pasar, berbagi senyum di jalan. Namun di balik itu, ada sekat tak kasat mata yang membatasi hubungan mereka. Dan Elias, tanpa disadari, adalah salah satu yang memperkuat sekat itu melalui kata-katanya yang halus namun mengandung penegasan. Tetaplah berpegang pada imanmu, jangan sampai terpengaruh. Sore itu, langit berwarna jingga. Elias duduk di bangku kayu gereja, membaca kitabnya. Angin laut masuk melalui jendela, membawa aroma asin dan sedikit suara anak-anak bermain di luar. Sesekali ia memandang masjid di seberang dari jendela lain. Lampu di menara masjid mulai menyala, tanda waktu maghrib akan segera tiba. Dan seperti biasa, beberapa menit kemudian, suara azan menggema. Elias penutup bukunya perlahan, menatap ke arah jendela. Matanya menyipit, seolah ingin menolak suara itu masuk ke telinganya. Namun kali ini, entah mengapa, ia tak langsung berdiri atau mengalihkan perhatian. Ia hanya diam menatap kosong, seolah ada sesuatu yang tertahan di dadanya. Di luar, warga berjalan cepat menuju masjid. Anak-anak berlari sambil tertawa. Para lelaki tua melangkah pelan dengan tongkat di tangan. Elias menghela napas panjang. Ia tidak mengerti mengapa orang-orang itu begitu bersemangat menuju bangunan putih itu. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang tak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Malam itu, setelah kebaktian usai dan jemaat pulang, Elias duduk sendirian di gereja. Lilin-lilin menyala di altar. Di luar, hujan mulai turun perlahan. Angin membawa aroma tanah basah masuk ke ruangan. Ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Campuran resah, penasaran, dan takut. Ia tidak tahu bahwa perasaan itu adalah tanda awal. Awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah seluruh hidupnya.
Perjalanan yang dimulai dari rasa benci dan akan berakhir pada sebuah tangisan di tengah malam. Malam itu, Pastor Elias tidak langsung pulang. Ia duduk lama di bangku kayu gereja, mendengarkan suara hujan yang makin deras. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning di genangan air, menciptakan pemandangan yang tenang. Namun anehnya justru membuat dadanya terasa sesak. Keesokan paginya, saat Elias sedang membaca koran di beranda, ia melihat sebuah berita di halaman depan. Komunitas masjid seberang kota menggelar acara buka bersama dan santunan anak yatim. Di sudut foto, tampak seorang ustadz muda tersenyum sambil membagikan amplop kepada anak-anak. Wajah itu tidak asing. Elias pernah melihatnya beberapa kali di pasar, bahkan pernah disapa dengan ramah. Namun ia selalu membalas dengan anggukan singkat, tanpa senyum. Berita itu menggelitik pikirannya. Kenapa mereka selalu mencoba tampil baik? Batinnya. Apakah ini cara mereka menarik simpati? Hari-hari berikutnya, suara azan terasa semakin menusuk telinga Elias. Setiap kali berkumandang, ia merasa seperti sedang diuji kesabarannya. Puncaknya terjadi pada suatu sore, ketika ia sedang memimpin pertemuan jemaat di halaman gereja. Saat ia berbicara, azan maghrib dari masjid seberang mengumandang begitu jelas, mengalahkan suaranya. Saudara-saudaraku, katanya tegas, menutup Alkitab di tangannya. Kita harus waspada terhadap hal-hal yang bisa mengaburkan iman kita. Jangan terbuai oleh suara atau ajakan yang berasal dari ajaran lain. Kalimat itu diucapkan dengan nada yang lebih tajam dari biasanya. Namun di dalam hati, ia merasakan sesuatu yang tak ia mengerti. Bukan hanya jengkel, tapi juga terancam. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian kecil memantik api yang sudah lama membara. Seorang remaja dari jemaatnya bercerita bahwa ia ikut berbuka puasa di masjid. Hanya ingin tahu rasanya, Pastor, kata remaja itu polos. Elias merasakan dadanya berdegup keras. Ia tidak memarahi remaja itu. Tapi setelah pertemuan selesai, ia berjalan cepat menuju ruang pribadinya dan menutup pintu dengan keras. Di ruangan itu, Elias duduk termenung. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan orang-orang di masjid, senyum ustadz muda itu, dan suara azan yang tak pernah berhenti terdengar. Ia merasa sedang kalah dalam sesuatu yang bahkan belum dimulai. Malam itu, hujan kembali turun. Elias mengambil mantel, keluar dari gereja, dan berjalan menuju rumah kecilnya di belakang bangunan. Namun pandangannya tertarik pada sesuatu di pojok meja. Sebuah buku kecil berwarna hijau dengan huruf yang tidak ia mengerti di sampulnya. Ia ingat, buku itu diberikan oleh seorang kenalan lama yang pernah menjadi mu'alaf. Dan saat itu, ia hanya meletakkannya tanpa pernah membukanya. Tangannya gemetar saat memegang buku itu. Tanpa berpikir panjang, ia membawanya keluar menuju halaman belakang. Angin malam berembus dingin, tapi kepalanya terasa panas. Di bawah langit gelap dan bau tanah basah, Elias berdiri memandangi buku itu. Dalam hatinya, ada dorongan yang ia sendiri tidak mengerti. Dorongan untuk menghancurkannya. Seolah dengan itu, ia bisa menenangkan keresahan yang selama ini mengganggu. Ia menyalakan korek api. Nyala kecil itu menari di ujung jarinya, memantulkan cahaya di wajah tuanya yang tegang. Dan di detik itulah, ia mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Korek api itu menyala, kecil namun tegas, memantulkan cahaya orangnya di mata Elias. Dengan tangan bergetar, ia menurunkannya ke sudut buku kecil berwarna hijau itu. Kertasnya mulai menghitam, tepiannya berkerut, dan lidah api merambat perlahan, memakan halaman demi halaman yang tak pernah ia baca.
Hujan tipis masih turun, tapi tak cukup untuk memadamkan api. Elias menatapnya tanpa berkedip, seolah ingin memastikan tak ada satupun huruf tersisa. Namun, saat api menyentuh bagian tengah buku, angin berembus kencang. Beberapa lembar halaman yang sudah gosong terlepas dan beterbangan ke udara. Satu di antaranya mendarat tepat di kakinya. Elias menunduk. Potongan kertas itu masih menampilkan huruf-huruf asing yang tidak ia paham. Anehnya, lembaran itu tidak sepenuhnya hangus. Bagian tengahnya tetap utuh, seolah api memilih untuk berhenti di sana. Elias memungutnya. Saat jemarinya menyentuh kertas itu, entah mengapa, hatinya terasa berat. Malam itu, Elias tidur gelisah. Suara hujan bercampur dengan gema suara yang entah dari mana datangnya. Bukan nyanyian gereja, bukan percakapan manusia, melainkan lantunan lembut yang tidak ia mengerti, namun terasa familiar di telinganya. Ia memejamkan mata lebih rapat, mencoba mengusir suara itu. Tapi semakin ia menutup telinga, suara itu semakin jelas. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai menghampiri. Saat sedang berjalan melewati pasar, Elias melihat ustadz muda dari foto koran itu lagi. Mereka bertatap mata sejenak. Ustadz itu hanya tersenyum. Namun bagi Elias, senyum itu terasa seperti tatapan yang menembus pikirannya. Ia buru-buru menunduk dan berjalan lebih cepat, tapi langkahnya goyah. Di gereja, khotbah Elias mulai kehilangan fokus. Jemaat mulai menyadarinya. Kata-katanya sering terputus, pikirannya melayang entah kemana. Setiap kali mendengar suara azan, entah dari jauh atau dekat, ia merasakan dada yang berdebar tanpa sebab. Ada rasa resah yang tak bisa ia jelaskan. Bukan lagi sekedar jengkel, melainkan semacam panggilan yang ingin ia tolak mati-matian. Suatu sore, Elias sedang merapikan ruangannya ketika ia menemukan sebuah buku catatan tua milik almarhum ayahnya. Di dalamnya terselip secarik foto hitam putih. Foto itu menampilkan seorang pria muda, ayahnya, berdiri di depan sebuah masjid, mengenakan pakaian tradisional yang bukan khas gereja ayahnya. Di balik foto, ada tulisan tangan samar, Madinah 1952. Elias tertegun. Ia tidak pernah mendengar cerita bahwa ayahnya pernah berada di kota suci umat Islam. Ia memandangi foto itu lama sekali, sampai senja menjelang. Dan untuk pertama kalinya, Elias tidak memalingkan wajahnya. Ia hanya duduk diam, mendengarkan dari awal hingga akhir. Namun diam-diam, hatinya memberontak. Ia tidak mau terjebak dalam rasa penasaran ini. Ia ingin membuktikan bahwa keyakinannya tetap kokoh. Kata-katanya menggelegar, tapi di dalam ia merasakan sebaliknya. Sebuah benteng yang mulai retak. Di akhir khotbahnya, tatapannya jatuh pada lembar kertas gosong yang pernah ia pungut malam pembakaran itu. Entah kenapa, ia membawanya ke rumah dan menyimpannya di laci meja. Dan malam itu, tepat saat ia akan memejamkan mata, suara itu kembali datang. Lantunan yang sama, lembut, merdu, menusuk hatinya, dan membuat air matanya nyaris jatuh tanpa ia mengerti alasannya. Elias terbangun di tengah malam. Napasnya terengah, keningnya basah oleh keringat meski udara begitu dingin. Lantunan yang tadi ia dengar dalam mimpinya masih terasa bergema di telinga. Ia menoleh ke meja di samping ranjang, laci tempat ia menyimpan potongan kertas gosong itu. Entah mengapa malam ini jemarinya bergerak membuka laci itu. Ia mengambil lembar kertas yang sudah rapuh itu dan menatapnya dalam cahaya redup lampu minyak. Huruf-huruf melengkung yang asing itu terasa seperti sedang memanggil. Elias tak tahu artinya, tapi ada rasa hangat yang menyelinap di dadanya. Tiba-tiba, suara denting lonceng angin dari luar memecah kesunyian. Ia berdiri dan berjalan ke jendela. Dari kejauhan,
ia melihat menara masjid yang diterangi lampu. Angin malam membawa suara lantunan ayat yang dibaca seorang qori di dalam masjid. Suara itu lembut, namun menusuk langsung ke pusat hatinya. Elias merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Campuran damai dan takut. Damai, karena lantunan itu seperti menenangkan seluruh resahnya. Tapi takut, karena ia tahu, jika ia terus mendengarkan, benteng keyakinannya akan runtuh sepenuhnya. Keesokan harinya, Elias mencoba mengalihkan pikirannya. Ia berjalan keliling pasar, menyapa beberapa pedagang. Namun di sudut jalan, ia melihat sekelompok anak kecil membawa buku-buku hijau yang mirip dengan yang pernah ia bakar. Mereka tertawa, saling membaca, lalu berlari menuju masjid. Salah satu anak tersenyum dan melambaikan tangan padanya sebelum menghilang di balik pagar masjid. Langkah Elias terhenti. Ada desir aneh di hatinya, semacam rasa bersalah yang ia coba abaikan. Ia pulang lebih cepat dari biasanya. Malam itu, ia duduk sendirian di gereja, mencoba mempersiapkan khotbah. Namun pikirannya melayang kembali ke mimpi-mimpi yang semakin sering datang. Dirinya berdiri di sebuah tempat asing, dikelilingi orang-orang yang berpakaian putih. Suara lantunan menggema di udara, dan cahaya matahari menyinari wajahnya. Setiap kali terbangun, ia merasakan matanya basah. Akhirnya, pada suatu malam Jumat, titik balik itu datang. Ilyas tengah berjalan pulang melewati masjid, ketika tiba-tiba lampu jalan mati karena hujan deras. Dalam gelap dan derasnya hujan, ia melihat pintu masjid terbuka. Cahaya hangat memancar keluar, bersama aroma kayu dan wewangian khas yang tak pernah ia cium sebelumnya. Seorang lelaki tua dari dalam masjid melambaikan tangan, mengajaknya berteduh. Elias ragu, tapi derasnya hujan memaksanya melangkah masuk. Begitu ia menginjakan kaki di dalam, lantunan ayat Al-Quran terdengar begitu dekat. Jemaah duduk rapi, wajah mereka tenang, mata mereka tertuju pada kitab suci di hadapan mereka. Elias berdiri mematung. Suara itu persis seperti yang ia dengar dalam mimpi-mimpinya. Ia mencoba menoleh dan keluar lagi, tapi langkahnya terasa berat. Matanya tertuju pada Al-Quran yang terbuka di hadapan seorang jamaah muda. Huruf-huruf itu sama persis dengan yang ada di potongan kertas gosong yang ia simpan. Dadanya terasa sesak. Di dalam kepalanya seperti ada suara yang berbisik. Kamu membakarnya, tapi aku menjaganya tetap hidup di hatimu. Elias berbalik, keluar dari masjid dengan langkah gontai. Hujan masih deras, tapi ia tidak peduli. Air di wajahnya bercampur, entah antara hujan atau air mata yang akhirnya ia biarkan jatuh. Malam itu, Elias pulang dengan langkah berat. Rumahnya gelap, hanya ditemani bunyi hujan yang menghantam genting. Ia menyalakan lampu minyak, lalu duduk di kursi kayu tua di ruang tamu. Tangannya gemetar saat ia membuka laci dan mengeluarkan potongan kertas gosong itu. Ia menatap huruf-huruf melengkung di atas kertas itu lama sekali. Ia teringat masa lalu, semua khotbahnya, semua kata-kata yang pernah ia lontarkan untuk menjauhkan orang dari Islam, dan kini semua itu terasa seperti pantulan dirinya yang sudah jauh tertinggal di belakang. Dalam keheningan itu, Elias merasakan hatinya bergetar. Ia tidak tahu doa siapa yang membuatnya begini. Tapi malam itu, ia menyerah pada perasaan yang sudah terlalu lama ia lawan. Tanpa sadar, bibirnya berbisik, "Tunjukkan kebenaran itu, kalau memang engkau ada di sana." Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa rencana, tanpa beban. Dan seolah menjawab, lantunan ayat dari masjid yang tadi ia kunjungi kembali terdengar samar. Meski jarak rumahnya cukup jauh, beberapa hari berikutnya, Elias mulai sering duduk di teras rumah saat azan berkumandang. Ia tidak lagi menutup telinga. Justru ia mendengarkan. Kadang, ia melihat ustadz muda itu lewat, tersenyum ramah, dan kali ini Ilyas membalas dengan senyuman kecil. Namun malam Jumat berikutnya, sebuah peristiwa membuatnya tak lagi mampu bertahan. Ia terbangun dengan jantung berdegup kencang. Tak ada yang bisa ia lakukan kecuali bangkit dari ranjang, mengambil kertas gosong itu, dan memeluknya erat.
Dadanya terasa penuh. Air matanya menetes tanpa henti. Elias jatuh berlutut di lantai kayu. Tangisnya pecah, bukan tangis sedih semata, tapi juga tangis lega, seolah beban puluhan tahun yang ia pikul akhirnya runtuh. Dalam tangis itu, ia berbisik lirih. Maafkan aku membakar firman-Mu, tapi Engkau malah membakar hatiku dengan cahaya-Mu. Ia tidak tahu berapa lama ia menangis. Yang ia tahu, malam itu ia memutuskan satu hal. Ia harus bertemu ustadz muda itu, bukan untuk berdebat, bukan untuk menantang, tetapi untuk bertanya dan mendengar jawabannya. Pagi harinya, Elias berjalan menuju masjid. Langkahnya pelan, tapi pasti. Setiap orang yang melihatnya menatap dengan heran. Di depan masjid, ustadz muda itu sedang menyapu halaman. Ketika melihat Elias, ustadz itu menghentikan sapunya. "Selamat pagi, Pastor Elias," ucapnya dengan senyum. Elias menunduk, suaranya bergetar. "Pagi, tapi jangan panggil aku pastor. Aku datang untuk belajar." Ustadz itu terdiam sejenak, lalu tersenyum lebih lebar. Ia mengajak Elias masuk ke masjid. Dan untuk pertama kalinya, Elias duduk bersila di atas karpet masjid, menatap Al-Quran yang terbuka di hadapannya. Di lembar pertama, ia melihat huruf-huruf yang sama seperti di potongan kertas gosongnya. Bedanya kali ini, hatinya tidak memberontak, justru terasa tenang, seolah ia sudah menemukan rumahnya. Hari-hari berikutnya, Elias mulai sering datang ke masjid. Awalnya hanya duduk di pojok, mengamati orang-orang beribadah, mendengar lantunan ayat, dan sesekali berbicara dengan ustadz muda itu. Jamaah masjid menyambutnya dengan ramah, tanpa rasa curiga, meski sebagian tahu siapa dirinya dan apa yang pernah ia lakukan. Di rumah, meja kerjanya kini memiliki sebuah Al-Quran baru yang diberikan oleh ustadz itu. Sampulnya hijau, serupa dengan yang dulu ia bakar. Setiap malam, Elias membuka halamannya meski hanya untuk menatap huruf-hurufnya. Ustadz muda itu sabar mengajarinya membaca, huruf demi huruf, suara demi suara. Suatu sore, setelah belajar membaca surah Al-Fatihah, Elias duduk di teras masjid. Langit berwarna keemasan, angin sore berhembus lembut. Dia memandang ke arah gereja tua di seberang jalan. Bangunan itu kini tampak berbeda di matanya. Bukan lagi simbol perlawanan, Tapi bagian dari masa lalunya yang ia syukuri. Karena dari situlah perjalanan ini dimulai. namun keputusan besar belum ia ucapkan. Sampai akhirnya, pada malam ke-17 Ramadan, Elias memutuskan untuk hadir di masjid. Malam itu, masjid penuh oleh jamaah yang berdoa di ruangan. Cahaya lampu temaram memantulkan kilau di karpet dan wajah-wajah yang khusyuk berdoa. Elias duduk di barisan belakang, menundukkan kepala. Dadanya berdebar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu, malam ini harus ada kejelasan. Ketika ustadz muda itu mendekat, Elias menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku siap," ucapnya singkat namun tegas. Ustadz itu tersenyum, lalu duduk di sampingnya. Dengan suara lembut namun jelas, ia membimbing Elias mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suara Elias bergetar, tapi setiap kata yang keluar terasa seperti melepas beban berat dari hatinya. Saat kata terakhir terucap, air mata Elias tumpah. Bukan lagi air mata kebingungan atau penyesalan, melainkan air mata syukur. Jamaah di sekitarnya tersenyum. Beberapa memeluknya. Tidak ada yang mengungkit masa lalunya. Semua menerima dirinya apa adanya sebagai saudara baru. Malam itu, Elias pulang dengan hati yang berbeda. Ia duduk di mejanya, menatap potongan kertas gosong yang selama ini ia simpan. Perlahan, ia memasukkannya di antara halaman Al-Quran barunya. "Kau saksi perjalananku," bisiknya pelan. Beberapa minggu kemudian, orang-orang di kota mulai terbiasa melihat Elias
berjalan menuju masjid setiap azan berkumandang. Gereja tua itu kini diurus oleh pendeta muda. Sementara Ilyas memilih hidup sederhana di rumahnya, membantu membersihkan masjid dan mengajar anak-anak mengaji dengan huruf-huruf yang dulu pernah ia bakar. Bagi Ilyas, hidupnya seperti lingkaran yang sempurna, berawal dari penolakan, melewati kebencian, dan berakhir pada cinta yang tulus kepada kebenaran. Ia sadar, takdir membawanya melalui jalan yang keras, hanya agar ia bisa merasakan manisnya hidayah. Di teras masjid, suatu sore, ia berkata kepada ustadz muda itu, "Dulu aku membakar Al-Quran untuk mengusirnya dari hidupku. Tapi nyatanya, justru dari situlah Allah membawanya masuk ke dalam hatiku." Dan sejak hari itu, setiap kali mendengar azan, Ilyas tidak lagi merasa terganggu. Ia tersenyum, berdiri, dan melangkah ringan menuju masjid, rumah barunya.